Halo, selamat malam pemirsa Jawa Pos TV, apa kabar? Saya Disan Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Sungai Kalianak di Surabaya terbentang antara Asemrowo hingga wilayah-wilayah di Surabaya Utara, pemirsa. Dan ini menjadi satu sungai yang cukup penting termasuk di area Kerembangan juga karena diharapkan sungai ini bisa mencegah banjir di kawasan tersebut. Namun beberapa waktu lalu sungai ini kondisinya memang cukup memprihatinkan, banyak bangunan liar, tertutup sampah dan sebagainya. Pemerintah Kota Surabaya berusaha untuk menormalisasi kembali Sungai Kalianak ini. Seberapa jauh progresnya dan bagaimana kira-kira manfaatnya? Kami akan bahas dalam bincang-bincang hari ini, tapi kami tayangkan terlebih dahulu video tayangan yang berikut ini. Meski sudah berhembus lama terkait wacana akan adanya pembongkaran bangunan liar di Sungai Kalianak sejak 2014, namun rencana normalisasi Sungai Kalianak dan pembongkaran bangunan di kawasan tersebut baru direncanakan sejak tahun 2022 silam, usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji melakukan sidak di area sungai yang nyaris hilang tertutup sampah dan bangunan liar. Usai sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana tersebut, proyek normalisasi Sungai Kalianak yang terletak di antara dua kecamatan Asemrowo dan Kerembangan mulai dijalankan pemerintah Kota Surabaya dengan cara membongkar bangunan yang berdiri di atas sungai baru dieksekusi pada akhir Mei kemarin. Sebanyak 107 bangunan rumah dipastikan terdampak atas proyek normalisasi yang telah direncanakan dilebarkan seluas 18,6 meter dengan panjang 600 meter, di mana nantinya dalam proyek tersebut selain dilakukan pelebaran sungai, namun juga meliputi penambahan rumah pompa dan juga bozem. Proyek ini pun kini dikebut Pemkot sebagai langkah strategis dalam menangani banjir di Kota Surabaya, khususnya di kawasan Surabaya Utara, dengan upaya mengembalikan fungsi asli sungai di Kota Pahlawan. Dan bagaimanakah tanggapan para ahli terkait rencana Pemkot dalam mengembalikan fungsi sungai, serta bagaimana dengan nasib warga terdampak? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Pengembalian fungsi Sungai Kalianak di Surabaya akan menjadi topik dalam bincang-bincang malam hari ini, pemirsa, dan saya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio. Saya sapa terlebih dahulu Pak Bukhari Imron, anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Pak Bukhari, selamat malam. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Di sebelah Pak Bukhari ada Pak Indra Gunawan, pakar tata kota IAP Jati. Pak Indra, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Nanti kita bahas bagaimana sebenarnya Sungai Kalianak ini menjadi sungai yang cukup penting dan sebenarnya kondisinya sekarang sudah sampai sejauh mana untuk mengembalikan fungsi Sungai Kalianak seperti semula. Usai jeda kami kembali. Bicara Kota Surabaya, pemirsa, termasuk kota yang dialiri beberapa ruas sungai yang sebenarnya termasuk sungai-sungai besar. Ini menjadi satu potensi, di sisi lain ternyata juga menjadi satu masalah juga, termasuk Sungai Kalianak yang diidentifikasi oleh pemerintah Kota Surabaya sebagai sungai yang juga ternyata bermasalah dan harus dinormalisasi saat ini. Saya ke Pak Bukhari dulu. Pak Bukhari, kalau bicara tentang Sungai Kalianak ini sudah mulai terus dikerjakan, tapi sebenarnya kalau kita mundur ke belakang, sejarahnya gimana nih Pak? Akhirnya kok pemerintah Kota Surabaya, DPRD Kota Surabaya juga menganggarkan untuk penanganan Sungai Kalianak ini? Gini Mas, Alhamdulillah terima kasih. Saya beri kesempatan. Cuma yang jelas saya mau berjuang untuk normalisasi Sungai Kalianak itu sudah mulai tahun 2014. Sekitar akhir 2014 itu waktu Kepala PU waktu itu Bu Erna. Dan setelah sampai Bu Erna jadi asisten, dan sekarang sudah pensiun Bu Erna kan gitu. Dan alhamdulillah saya masih tetap bertahan di DPRD Surabaya. Makanya saya terima kasih kalau pejabat pemerintah sekarang sudah walaupun lambat masih merespon. Dan mudah-mudahan dengan respon tersebut sekarang ini akan banyak manfaatnya, khususnya bagi visi misinya Pak Wali Kota yang memang bagaimana Surabaya ini bebas banjir kan gitu. Dan itu impian semua masyarakat Surabaya. Otomatis kaitannya sangat erat dengan sungai kan gitu. Ya. Sungai pasti jalannya air. Ya. Kalau jalannya air diambil oleh manusia, pasti sering saya sampaikan mulai dari dulu, kalau jalannya air diambil oleh manusia pasti airnya akan ngambil jalannya manusia. Bukan hanya jalannya manusianya, mungkin tempat tidurnya manusianya diambil oleh air kan gitu. Kalau memang jalannya air diambil oleh manusianya. Lah kebetulan Sungai Kalianak ini
sebenarnya dulu luasnya di hulunya itu 20 meter, di hilirnya 40 meter. Menurut penjelasan Pak sebesar itu ya para sesepuh dan tokoh masyarakat setempat. Tapi terakhir tahun kemarin awal 2024 itu saya katanya sudah tinggal 2 meter di hulunya, dan di hilirnya kurang lebih tinggal 18 meter dari 40 meter. Dan itu sebenarnya Bu Erna dulu kepala PU itu sudah memang menyanggupi pada saya waktu itu, sebagai saya juga komisi mitra PU yaitu komisi C. Insya Allah akhir bulan itu juga akhir tahun itu juga sudah dianggarkan bagaimana supaya Sungai Kalianak itu dilebarkan, dikembalikan sebagai seperti fungsi semula kan itu. Tapi alhamdulillah walaupun lambat sekarang sudah mulai dikerjakan kan gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi walaupun lambat ya Pak ternyata. Iya walaupun lambat. Karena nggak butuh setahun 2 tahun ini. Iya daripada tidak sama sekali kan. Tapi memang mungkin awalnya agak terasa lambat dari 2014 mungkin idenya, lalu penanganannya mulai 2024. Tapi 2024 ke 2025 sejauh ini Pak Bukhari melihatnya gimana? Sudah mulai akselerasi atau memang masih lambat aja? Ya bukan hanya lambat, kalau dari 2014 sampai ke 2024 itu memang stagnan, berhenti total, tidak ada kegiatan sama sekali. Baru dengan Pak Wali Kota yang jabatan yang kedua ini kan memang fokus kepada janjinya kepada rakyat, memang mau rakyat Surabaya mau bagaimana Surabaya bebas banjir. Jadi kalaupun dari mulai zamannya Bu Risma sudah dikatakan bahwa Surabaya sudah bebas banjir, tinggal genangan-genangan saja, tapi kenyataannya kan banjir kan itu. Betul. Kalau banyak genangan cukup lama banjir. Padahal di Surabaya ini sungai-sungai sudah dulunya hanya beberapa pompa, sekarang sudah di atas 30 tempat. 30 titik, di atas 70 titik, sudah hampir kurang lebih 75 titik. Itu pun tidak hanya satu pompa ada satu titiknya itu. Ada yang 3 pompa, ada yang 4 pompa, ada yang 2 pompa kan gitu. Ya. Tapi ya itulah, karena mungkin dulunya pemerintah kota sendiri yang salah, khususnya jajaran pemerintah kota terdepan, yaitu lurah dan camat, sehingga ya menjadi kesulitan seperti ini pemerintah kota. Maju kena, mundur kena, kan gitu. Maju kena itu maksudnya kalau umpamanya maju terus, bagaimanapun masyarakat sudah kadung tinggal di situ. Karena sudah kadung tinggal di situ dan ber-KTP di daerah itu juga, terus mau diapain? Kalau umpamanya namanya manusia digusur begitu aja, kan pasti bermasalah. Oleh sebab itu harus ada langkah-langkah tentunya. Gitu. Alhamdulillah sekarang setelah ini ya mungkin masyarakat sudah menyadari bahwa sungai memang penting dan sungai memang itu jalannya air bukan tempatnya manusia, sehingga sekarang ini walaupun dilebarkan dan itu merusak tempatnya manusianya, tapi masyarakat rupanya alhamdulillah sudah sadar dengan sendirinya, tidak ada perlawanan kan itu. Ini syukur banget sebenarnya pemerintah kota melakukan penggusuran sekarang ini. Ternyata alhamdulillah masyarakatnya bisa menerima dengan logo kan itu. Oke, saya ke Pak Indra. Pak Indra, kalau bicara tentang sungai di Surabaya mungkin yang dibangga-banggakan selalu disorot apalagi melintas tengah kota Kalimas gitu. Kayaknya kondisinya baik-baik aja. Tapi ternyata sungai yang lain seperti Kalianak, data-data yang diberikan oleh Pak Bukhari memprihatinkan sebenarnya begitu. Tanggapannya seperti apa? Ya Pak, betul. Jadi sungai ini merupakan satu kesan sistem. Kita berada di dalam das berantas. Nah, ini delta berantas ini meliputi seluruh wilayah di pesisir Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Nah, kemudian yang masuk ke kota Surabaya adalah Kali Surabaya, kemudian pecah ya di Jagir, kemudian di Kalimas. Kemudian di sisi utara itu memang banyak sungai-sungai kecil lainnya yang merupakan satu sistem. Salah satunya adalah Sungai Kalianak. Nah, Sungai Kalianak ini sendiri adalah sungai yang mungkin unik ya. Artinya di hulunya ini sebenarnya berdampingan dengan sudetan yang ke arah Bozem Kembangan. Nah, tapi walaupun itu berdekatan tapi berbeda sistem. Artinya kalau kita bicara sungai, maka kita bicara catchment area, tampungan air permukaan yang harus dialirkan ke sungai seberapa besar. Nah, itu harus seimbang antara daya tampung dan aliran air yang ada. Tadi yang Pak Bukhari sudah sampaikan, artinya sudah ada jalannya sungai, tapi kalau jalan sungai ini kurang, maka air ini akan mencari tempat ya, mencari jalan sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan bahwa
kita memiliki banyak sekali sungai dan sistem jaringan yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Alhamdulillah apa yang ada di Kalianak sendiri, yakni proses yang telah kita alami bersama kemarin atau saat ini sedang berjalan, yaitu melalui normalisasi, kalau saya katakan sebagai normalisasi, mengembalikan fungsi sungai sebagai fungsinya dengan cara minimal memaksimalkan badan airnya dulu. Kalau kita bicara sungai tentu sangat luas ya. Tentu ada daerah sempadan yang harus diresapi dan seterusnya. Kalau di aturan PU, panduannya adalah 5 meter sampai 15 meter untuk daerah perkotaan. Kalau bertanggul boleh 3 meter. Artinya ini bicara tentang penataan sempadan sungai. Nah, bicara tentang penataan sempadan sungai, kalau kita bicara Kalimas, seperti di pesisir sungai, seperti di daerah dekat pusat kota, begitu, itu sebenarnya salah satu dampak positif dari penataan sungai. Harapannya di semua daerah sungai-sungai di Surabaya bisa mendekati seperti itu. Itu mungkin harapan. Sebenarnya udah ada contohnya berarti di Surabaya. Sudah ada contohnya gitu yang ya. sudah berhasil. Sudah berhasil sebenarnya. Tapi masalahnya sungai di Surabaya nggak cuma satu. Betul. Jadi sebenarnya yang lainnya juga harus bisa mengacu pada yang itu. Gitu. Betul. Dan tadi disampaikan oleh Pak Bukhari bahwa ada masalah sosial. Nah, tadi kalau kita bicara masalah fungsi dan manfaat sungai, itu masalah fisik ya. Tapi sosial, yaitu manusia yang berkehidupan di sepanjang sungai ini perlu diperhatikan juga. Betul. Nah, ini yang juga menjadi bahasan berikutnya begitu. Sebenarnya ketika ada masyarakat di sana bertahun-tahun tinggal di sana lalu harus digusur untuk pelebaran sungai ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya dan bagaimana DPRD Kota Surabaya juga mengawasi untuk proses ini begitu ya. Usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang pemirsa. Kembali di Bincang-Bincang, pemirsa, saya masih bersama dengan Pak Bukhari dari DPRD Kota Surabaya dan masih bersama juga dengan Pak Indra, pakar tata kota dari IAP Jatim. Saya ke Pak Bukhari lagi. Pak Bukhari kan memang sudah memperhatikan sungai Kalianak ini dan memang prosesnya sekarang sudah berjalan. Tadi menyambung dengan apa yang dikatakan Pak Bukhari bahwa ada manusia di sana yang harus digusur gitu bahasanya. Sejauh ini penanganan dari pemerintah Kota Surabaya ketika menangani kondisi sosial di sana seperti apa, Pak? Ya alhamdulillah, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa masyarakat sendiri sekarang sudah banyak mulai menyadari. Dan alhamdulillah juga pemerintah kota sangat memperhatikan. Jadi bagi mereka yang sudah nempatin sana cukup lama, di samping sosialisasi memang disediakan angkutan, manakala umpamanya dari Madura, umpamanya pulang ke Madura, atau dari Lamongan pulang ke Lamongan, atau itu disediakan angkutan. Sehingga mereka tidak berarti dibiarkan begitu saja. Karena tidak dibiarkan begitu saja dan mereka itu menyadari bahwa salah, ya akhirnya ya alhamdulillah tidak ada perlawanan di situ. Itu satu. Lalu yang kedua, memang yang saya sayangkan itu kan pemerintah kota tersendiri dulu. Kenapa? Ada pembiaran. Makanya penjabat pemerintah kota ini jangan sampai ada pembiaran. Karena memang dengan pembiaran itu akhirnya menyusahkan sendiri terhadap pemerintah kota. Jadi beban akhirnya. Kan itu. Sekarang kita kalau nunggu penyediaan tempat, otomatis yang ada tempat seperti umpamanya rumah susun di di Semimi sana, di lain daerah lah, jauh dari Kalianak kan itu. Otomatis mereka kalau anak saya sekolah di sekitar itu kan otomatis jadi beban tersendiri. Kalau nunggu itu akan masih lama lagi. Padahal ini sudah harus ditangani. Kalau tidak ditangani nanti banjir tidak akan teratasi. Padahal yang seperti yang disampaikan Pak Endar tadi, sungai itu banyak. Bukan hanya sungai Kalianak, itu salah satu contoh saja di kasus kan itu tuh. Dari sekian kasus yang ada. Cuma kerjasamanya menurut saya kurang. Dan juga di samping ada pembiaran, juga kerjasamanya hanya antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat. Itu kurang. Suatu contoh umpamanya Sungai Kalimas. Tadi disebutkan oleh Pak Indra bahwa Sungai Kalimas itu sudah lumayan kan gitu. Ada di situ ada taman prestasi, ada taman rekreasi, ada taman
Ya adalah beberapa taman di situ yang bisa dilihat lah oleh masyarakat Surabaya maupun luar kota yang datang ke Surabaya. Cuma Sungai Kalibanas itu aslinya kan wewenangnya provinsi. Tapi nyatanya provinsi ngucurkan berapa dananya ke sana. Sementara ini hanya jadi beban pemerintah kota. Kalau hanya jadi beban pemerintah kota, otomatis PBD Kota Surabaya jebol kan itu tuh. Tapi ya karena memang ada di wajah Kota Surabaya, ya otomatis karena desakan masyarakat, akhirnya pemerintah Surabaya turun. Oleh sebab itu, bagaimana nanti di samping satu, jangan ada pembiaran oleh pemerintah kota terdepan, khususnya lurah dan camat. Kemudian bagaimana juga kerjasamanya dengan provinsi. Kalau memang ini miliknya provinsi, bagaimana provinsi juga ngucurkan dana dong, paling tidak. Kalau memang dananya pusat, wewenangnya pusat seperti di Jagir Wonokromo sampai ke Mangrove sana, sampai Wonorejo sana, itu kan wewenangnya BBS. Itu mestinya bagaimana koordinasinya dan bagaimana dananya BBS dari pusat turun, dana APBN turun. Kalau tidak turun-turun, bagaimana kerjasamanya? Dan kita kan masyarakat Surabaya punya DPR RI yang bisa menganggarkan itu, bisa menganggal itu, kan itu. Makanya saya selalu bukan sambat ya, paling tidak selalu menyampaikan kepada teman-teman khususnya pemerintah kota, ya jangan membiarkan hanya Pak Erik sendiri yang kerja. Jadi bagaimana semua unsur itu, stakeholder itu bisa bekerja. Pak Erik hanya sebagai manajerial saja kan itu. Sehingga kalau banyak semua stakeholder berbuat untuk Surabaya, insya Allah Surabaya akan lebih baik daripada yang ada sekarang kan itu. Karena kalau dibebankan hanya kepada Surabaya, ya APBD-nya cuma berapa kan itu. Oke lah, memang banyak yang mengatakan Surabaya ini termasuk kota besar yang memang APBD-nya lumayan gitu. Tapi walaupun lumayan, kalau banyak semuanya dibebankan Surabaya kan bisa jebol kan itu. Mestinya ada pos-posnya tersendiri dari pemerintah provinsi, pusat, bahkan pemerintah kota begitu. Iya, kalau banyak itu ada kerjasama yang baik dan semua unsur disesuaikan dengan tupoksinya tersendiri. Teman-teman di BRI bagaimana menganggarkan anggaran yang dari APBN bisa ngalir ke Surabaya. Terus juga dari dana provinsi juga bagaimana kira-kira ngalir ke Surabaya minimal untuk daerahnya sendiri, untuk wewenangnya sendiri. Minimal Sungai Kalibanas bagaimana supaya jangan terlalu mengandalkan pada dananya Surabaya. Kan gitu tuh. Karena Surabaya provinsi punya anggaran juga kan gitu. Kalau anggaran itu tidak dikawal oleh teman-teman provinsi, teman-teman DPR provinsi, ya otomatis tidak ngucur-ngucur ke Surabaya. Dikiranya semuanya itu wewenangnya Surabaya, padahal ibu kota provinsi itu ada di Surabaya. Masa hanya nebeng tok kan gitu. Kan otomatis anggarannya hanya harus dikucurkan ke Surabaya supaya Surabaya ini memang bisa bersaing bukan hanya dengan kota-kota lain di Indonesia, tapi bisa bersaing dengan kota-kota lain di dunia kan itu. Dan belum bisa bersaing ya Pak kalau masih banjir. Iya, tidak bisa, mana bisa kan itu. Malah jadi cemoohan dari daerah-daerah lain. Masa ibu kota yang sudah setua ini usianya, yang sudah anggaran kotanya sudah disanjung oleh semua unsur, khususnya masyarakat Jawa Timur dari sekian puluh juta, ternyata masih banyak camping di sana sini. Gitu. Baik, tapi kembali ke Sungai Kalianak ini sendiri, saya ke Pak Indra nih kalau begini, dengan kondisi yang sekarang ada rencana untuk dinormalisasi, dilebarkan kembali, meskipun mungkin nggak mencapai angka 40 meter ya Pak untuk kondisi nantinya, mampukah ini bisa menjadi pengendali banjir atau mungkin mengatasi banjir untuk menjadi bagian dari pengatasan banjir ini di Surabaya? Seberapa besar kira-kira pengaruhnya? Ya, kalau bicara tentang pengaruh, sebenarnya yang dibutuhkan setelah ini adalah memang evaluasi. Artinya kita sudah punya data berapa banjir yang terjadi selama ini. Kemudian setelah normalisasi ini mestinya itu tadi ada awareness terus dari pemerintah, dari masyarakat juga. Jadi ada pengawasan sehingga dapat melihat apakah seberapa jauh dampak dari penanggulangan atau pengembalian fungsi sungai tersebut. Namun secara pasti, artinya tentunya pasti ada perubahan.
perubahan badan sungai, artinya perubahan tampung air. Dulu kalau misalnya kita bicara masalah mangkoknya kecil ukurannya untuk menampung air yang sama dengan mangkok yang lebih besar, tentu lebih besar lagi. Nah, namun demikian memang tadi disampaikan kalau kita lihat sebenarnya ini perlu kita apresiasi juga. Artinya ini sudah ada pendekatan yang soft. Kita tidak melihat lagi ada ribut-ribut demo dan segala macam tadi disampaikan Pak Bukhari, betul. Jadi masyarakat sendiri sudah mulai sadar. Jadi kalau kita lihat di dalam kenyataan di lapangan, sebagian besar malah membongkar sendiri. Itu artinya masyarakat juga sadar. Nah, saya coba melihat dari sisi kesadaran. Artinya saya orang tata ruang. Tentu saya perlu menyampaikan bahwa kita perlu sadar tata ruang. Tata ruang itu sebenarnya sudah punya aturan. Nah, RT/RW Kota Surabaya melalui studinya seperti SDMP begitu dari tahun 2008 tidak salah. Bahkan RT/RW Kota Surabaya sendiri tadi yang sampaikan Pak Bukhari tahun 2014 itu perda, salah satu perda RT/RW 2014 itu sudah menetapkan bahwa Sungai Kalianak merupakan saluran sungai primer yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Sudah ada di situ statement tadi Pak Bukhari, betul. Sudah secara undang-undang atau secara perda sudah ada. Namun memang tadi saya juga jadi teringat bahwa memang ini wilayahnya juga wilayah banyak pihak. Ada BBWS tadi. Nah, kalau kita bagi-bagi ya, sebenarnya ini bisa menjadi salah satu celah sinergi antar pemerintah. BBWS itu menangani badan sungainya, mungkin sampai pelengsengannya, penataan permukimannya, kemudian pemanfaatan bantaran sungainya itu oleh Kota Surabaya. Nah, ini yang perlu ditingkatkan. Jadi sekali lagi saya ambil highlight kesadaran tata ruang. Kalau orang sudah sadar tata ruang, jadi masyarakat itu mau bermukim di situ, itu dia tahu, oh tata ruangnya sebenarnya tidak boleh nih, atau tata ruangnya sebenarnya ini perlunya cuma untuk wilayah hijau dan seterusnya. Jadi mereka sudah aware gitu loh. Jadi kalaupun memaksa bermukim di situ, mereka sudah tahu itu konsekuensinya secara hukum apa. Gitu. Kalau selama ini kan tidak tahu. Kalau kita tanya masyarakat sebenarnya nggak begitu paham juga aturannya boleh apa enggak gitu. Karena loh kok yang lain boleh selama ini. Jadi ikut akhirnya gitu ya. Dan bahkan bukan sekedar bangunan semi permanen, kalau kita lihat dari video yang ditayangkan, rumah-rumahnya sudah permanen ya Pak di sana gitu. Dan ini menjadi PR juga. Tapi bicara tadi Pak Indra, kesadaran tata ruang, masyarakatnya harus sadar tata ruang. Pemerintahnya juga harus sadar tata ruang mestinya, sehingga ketika ada bangunan di sana yang tidak semestinya, dari awal harusnya sudah bisa ada tindakan atau sudah ada tindakan-tindakan preventif. Tapi kita lihat bagaimana progresnya, kita hargai bagaimana progresnya, tapi apakah memang Surabaya sudah lebih baik untuk urusan banjir saat ini, mengingat kadang-kadang kalau kita lihat di sosial media, justru banyak yang merasa Surabaya sekarang banjirnya kok lebih parah. Usai jeda kami kembali. Kembali di Bincang-Bincang pemirsa, kalau bicara tentang masalah banjir di kota besar, terutama di Surabaya, memang terus dilakukan oleh pemerintah bagaimana upaya bisa pengendalian air ini supaya tidak ada banjir. Kalau perlu bahkan tidak ada lagi kata-kata genangan gitu ya. Kalau sekarang kan kadang-kadang suka diganti dengan, oh itu bukan banjir, itu hanya genangan. Tapi apakah iya gitu ya. Tapi pemerintah memang terus berupaya untuk meminimalisir genangan ini. Mungkin di wilayah Anda juga sudah termasuk yang berkurang. Tapi apa iya memang sudah sedemikian berkurang? Saya kembali ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, kalau diperhatikan pemerintahan Pak Eri Cahyadi memang dari awal sudah langsung memperbaiki sistem saluran-saluran air gitu. Tapi banyak yang bilang katanya Surabaya makin parah kayaknya banjirnya. Pak Bukhari sendiri menilainya seperti apa? Karena ada kejadian-kejadian banjir yang cukup tinggi di beberapa wilayah. Itu kan mungkin hanya karena ada mungkin satu sisi masyarakat yang merasa dulunya tidak banjir, tidak ada genangan di situ, tapi karena di lain daerah dibenahi, awalnya itu mengalirnya ke daerah itu, sekarang sudah dibenahi jadi ditinggikan, akhirnya pindah jadi ngalir ke situ, sehingga orang yang merasa lebih parah itu ya karena dulunya tidak kealiran air gitu. Jadi insya Allah kalau umpamanya sesuai dengan program dan progres yang ada di lapangan sekarang, ya enggak lah, jauh lebih baik sekarang kan itu. Termasuk ya di Kinintang itu tadi. Karena pompa dulu sedikit sekali. Sekarang sudah 76 titik. Titiknya aja 76. Pompanya lebih dari 200 pompa. Kenapa? Ada yang 4, ada yang 5, ada yang hanya 2 kan gitu. Jadi ini penambahannya cukup signifikan. Dan sekarang nanti kalau Kalianak ini jadi, insya Allah juga ada pompa kan itu.
Nah ini rasanya enggak. Cuma kan itu dulunya seperti katanya Pak Indra itu kesadaran masyarakat. Bukan hanya kesadaran masyarakat, tapi pemerintahnya. Kalau saya, karena ada pembiaran, karena pemerintahnya sendiri tidak tegas. Khususnya jajaran di paling depan, yaitu lurah dan camat. Makanya saya mikir Pak Wali Kota sekarang, jangan hanya kerja sendiri. Harus bagaimana semua stakeholder itu dipekerjakan sesuai fungsinya, sesuai tupoksinya gitu. Jadi dievaluasi, mana kelurahan, lurah-lurah itu yang bergerak betulan, mana yang tidak. Kalau yang hanya berpura-pura saja, tidak bisa zaman sekarang kan. Gitu. Ada Pak yang berpura-pura? Nah ya pasti ada lah, kan gitu. Begitu umpamanya wali kota atau wakil wali kota datang, ya seakan-akan kayak sibuk sekali. Tapi kenyataannya setelah wali kota balik, tidak ada program yang jalan dengan baik kan gitu. Makanya saya pikir bagaimana kerjasama yang baik antara satu instansi dengan yang lain, antara satu dengan yang lain. Suatu contoh umpamanya sungai itu kan di Surabaya banyak sekali. Ya. Nah dari banyak sekali itu kan ada yang tupoksinya Surabaya, ada yang tupoksinya provinsi, ada yang tupoksinya pusat. Dan bagaimana umpamanya yang di pusat itu bisa ada kucuran dana ke Surabaya? Suatu contoh umpamanya taruhlah Jagir. Jagir dulu itu waktu dibongkar, dulu kan tepi Jagir itu kan bangunan, iya kan, orang jualan macam-macam gitu, kayu, ya bengkel macam-macam gitu. Waktu digusur, orang menyangkanya pemerintah Kota Surabaya. Padahal itu kerjaan pusat, pemerintah pusat, BPWS kan itu. Tapi begitu umpamanya ada masalah, pasti yang disambatin DPRD Surabaya dan juga pemerintah Kota Surabaya kan gitu. Makanya maksud saya, ayolah kerjasama yang baik. Jadi kalau umpamanya dari pusat, kan ada anggaran. Anggaran itu terarah dengan baik. Kalau umpamanya di Surabaya sampai mulai dari Jagir Wonokromo sampai ke Wonorejo sana, kira-kira mau bagusnya seperti apa? Apa di side pel atau mungkin cukup dengan apa? Jadi dipondasi lah paling tidak. Kalau umpamanya kita kadang-kadang ngeri ya. Karena kalau umpamanya ngelihat Surabaya yang sudah harus bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia, ternyata kalau kita lewat di Nginden, Sungai Nginden, kita ngelirik ke kiri ke kanan, itu kan memprihatinkan. Cuma seperti sungai itu seperti akan tertutup oleh semacam alang-alang yang tuh. Jadi tidak rapi begitu ya? Bukan hanya tidak rapi, tapi maunya seperti antara ujung selatan dengan ujung utara itu mau kayak sudah mau bertemu. Gitu. Ini kan kita lihat dengan kota-kota lain di dunia. Taruhlah kita ke Eropa, mana? Mulai dari ujung dari daerah dari Prancis sampai lewat ke Jerman terus sampai ke Belanda. Itu kan sungai itu menyatu, sungai satu. Tapi masih tetap bisa dilalui kapal. Tidak ada pembiaran. Sehingga sungai masih tetap sebagaimana fungsinya. Jalannya air, dan mungkin air itu bisa dijadikan lalu lintas. Tempatnya lalu lintas kapal, perahu kan. Sehingga pada musim-musim tertentu masih bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Kalau Surabaya bagaimana? Dulu yang namanya Kalimas itu orang bersandar kapal sampai ke mana itu, sampai ke hulu kan, sampai ke Delta Plaza, mungkin sampai ke Gubernuran, sampai coba kita lihat di Gerahadi. Di Gerahadi itu pelatarannya juga menghadap ke sungai kan, ada yang menghadap ke sungai. Itu contoh karena apa? Karena kapal dari Kalimas, dari hilir sana, dari Tanjung Perak sana bisa masuk ke kota. Tapi setelah lama kelamaan karena sungainya bukan hanya kotor, tapi juga semakin banyak sedimen juga yang tak terurus di situ. Karena provinsi Jakarta Surabaya menganggap itu sungainya provinsi. Akhirnya sama-sama nggak jalan. Yang jadi korban sungai, yang kali jadi korban juga masyarakat. Kenapa? Yaitu jalannya air mestinya bisa dilalui air dengan leluasa, ternyata ditempatin enceng-enceng gondok dan juga sampah yang berserakan tak karu-karuan. Akhirnya apa? Akhirnya ya
ngalir sembarangan kan. Ya, bisa melalui bukan hanya jalannya manusia yang dirampas oleh air, tapi tempat tidur manusianya pun kadang-kadang dirampas oleh air. Ya. Kan, jadi aliran air ini harus lancar, sepertinya juga aliran dari sistem penanganannya dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah termasuk kota kabupaten juga harusnya jelas gitu ya koridornya, supaya balik lagi aliran airnya lancar, masyarakat pun juga bisa lebih sejahtera gitu, tidak terganggu dengan banjir karena fungsi sungainya bisa lebih maksimal. Saya kembali usai jeda, masih ada banyak bahasan yang akan kami bahas di bincang-bincang malam hari ini pemirsa. Kami akan segera kembali. Ya, bicara tentang aliran air dari mungkin selokan kecil di depan rumah kita, masuk ke gorong-gorong, masuk ke sungai, dan kembali nanti juga pastinya akan ke laut. Ini yang harusnya bisa dirunut dengan tepat begitu. Tapi sepertinya Surabaya ini sudah banyak menggali, sudah banyak bikin box culvert, gorong-gorong di mana-mana. Tapi ternyata justru masih juga ada sungai yang seharusnya cukup vital, termasuk Kalianak, yang baru tahun ini ditangani untuk bisa berfungsi maksimal. Saya ke Pak Indra. Pak Indra, kalau bicara tentang masifnya pemerintah Kota Surabaya di era kepemimpinan Eri Cahyadi, tampak betul gitu ya. Jumlah pompa ditambah, gorong-gorong yang tadinya udah nggak baik diperbaiki lagi, termasuk sungai kali ini juga sungai Kalianak gitu. Tapi di sisi lain, kondisi-kondisi ini apakah memungkinkan daerah yang tadinya tidak tergenang menjadi tergenang gitu, karena harusnya kan enggak ya gitu ya. Maksudnya yang tadinya nggak tergenang ya tetap nggak tergenang, yang tadinya tergenang hilang gitu genangannya. Ini apakah melihat kondisinya di Surabaya seperti itu, Pak Indra? Iya, betul. Jadi kalau kita bicara tentang kondisi Surabaya seperti apa, mestinya kita bicara data. Sementara ini data yang kita ketahui bersama, kalau secara empirik di lapangan, keluhan tentang banjir, keluhan tentang musibah genangan yang lama ini kan sudah berkurang dibanding dulu. Nah, tapi kalau kita bicara data yang lebih rinci lagi, lebih teknis lagi, bahwa banjir itu kan mestinya ada indikator-indikator. Minimum ada 2 indikator. Pertama, luas genangan. Yang kedua adalah lama genangan. Nah, jadi, 2 indikator ini sudah jauh berkurang. Sudah jauh berkurang. Kemudian kita bisa lihat lebih grandisannya lagi. Kalau dulu mungkin saya keliru atau tidak, tapi intinya kita menangkap bahwa penanganan banjir seringkali sifatnya localized. Jadi insidental sana sini sedikit-sedikit. Kalau sekarang sudah sistemik. Harusnya jaringan. Harusnya gitu jaringan. Sekarang sudah sistemik. Buktinya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bukhari bahwa sudah ada rumah pompa 73. Dari sisi yang lebih mungkin rinci lagi ya, contoh sekarang sudah ada program atau penjaga rumah pompa yang standby. Dulu kan mungkin tidak, harus dipanggil dulu dan segala macam. Kemudian penyambungan saluran dari satu ke satu. Nah, pemerintah kota ini sebenarnya sudah mulai cukup kontrak ini. Ya, cukup besar, cukup straight begitu. Kalau kita lihat di beberapa tempat, bahkan kalau kita lihat lebih ke hulu lagi, misalnya bangunan, orang mau mengizin bangunan, sekarang kan sudah harus ada izin istilahnya kajian drainasenya dulu. Harus clear dulu. Airnya yang mengalir dari mana ke mana dan seterusnya. Nah, tadi maka harus didukung oleh kesadaran masyarakat dan juga lintas instansi atau vertikal. Nah, kita harus sadar bahwa kota Surabaya ini dulunya sejarahnya merupakan delta, tadi saya sudah sebut di awal. Delta artinya memang rumahnya air, akhirnya air. Nah, di sisi utara dulu wilayahnya adalah wilayah tambak, wilayah pertanian perikanan. Artinya memang tempatnya air. Diharapkan air ada di situ malah. Nah, kemudian dulu juga ada namanya sistem irigasi. Irigasi itu kan dari hulu ke hilir semakin kecil. Artinya airnya besar terbagi-bagi kecil. Nah, sekarang kan dibalik di kota. Harusnya di semakin ujung semakin besar. Nah, sistem perubahan ini yang kalau kita lihat sebenarnya menurut kacamata tata ruang ya, itu mestinya sudah sangat lebih baik. Artinya memang tidak langsung dirasakan masyarakat, pelan-pelan. Tapi demikian memang ini bukan kerja satu pihak saja. Masyarakat juga harus begitu. Masyarakat juga sebenarnya saya mungkin sambil di sini ngomong sini kampanye juga bahwa kita ketika membangun rumah itu ada namanya KDH, koefisien dasar hijau. Itu ada aturannya di dalam Perda. Minimum penyerapan air hujan itu bisa tidak langsung ke saluran, bisa diserapkan ke halaman kita. Kasih sedikit aja celah gitu. Jadi dulu prinsip drainase memang mengalirkan air permukaan secepat mungkin ke badan air.
Kalau sekarang kan karena badan airnya sudah jenuh, maka bagaimana mengelola air ini agar sebelum tersalurkan ke badan air bisa terserap oleh alam. Nah tadi kita kembali ke tema kita, pengembalian fungsi sungai. Ini maka pengembalian fungsi sungai ini sangat luas maknanya. Jadi sungai ini sebagai indikator kesehatan lingkungan. Sungai ini kalau memang betul-betul baik, maka penyerapan air genangan permukaan itu jadi baik. Nanti dampaknya sangat luas. Contoh misalnya intrusi air laut, itu kan artinya air permukaan air tanah itu berkurang sehingga air laut masuk. Tapi kalau penyerapan air permukaan dari hujan itu cukup baik, maka intrusi air akan berkurang, kualitas air juga menjadi meningkat dan seterusnya. Jadi sungai ini kadang-kadang kita bicara masalah di situ saja lokal, padahal maknanya luas. Tadi yang ketiga adalah saya mau bicara bahwa Surabaya ini mesti tadi kembali ke kerjasama. Jadi kita sering melihat kesan bahwa Surabaya kotor, banyak sampah di sungainya. Sungai itu kan belum tentu dari orang Surabaya juga. Sampahnya belum tentu dari sini, dari betul. Surabaya gitu ya. Kalau Berantas itu hulunya ada di Kota Batu, ke Malang, ke Blitar, Kediri, Jombang, Mojokerto sampai ke sini. Bayangkan itu berapa ratus wilayah yang kilo, terlewati gitu ya. Belum pabrik yang ada di sepanjang sungai, ngambil air, buang air dan seterusnya di situ. Nah, artinya treatment ini harus dilakukan bersama. Namun demikian, Kota Surabaya sebagai jujukan akhir tempat air ini menggenang, ini menurut saya memang sudah cukup baik dan tinggal di-push lagi. Tadi sudah sampaikan Pak Bukhari, masyarakatnya mulai pelan-pelan menjadi baik. Nah, harapan saya data dari Kalianak ini bisa terekspos oleh masyarakat, ternyata ini loh dampak positifnya, sehingga masyarakat lain yang PR-PR kita yang banyak ini bisa tahu, oh ternyata memang ada manfaat yang luar biasa. Apalagi di kawasan Sungai Kalianak ini kawasan-kawasan yang cukup padat gitu ya. Yang masyarakat harusnya bisa merasakan langsung tadinya sebelum normalisasi seperti apa dan pasca normalisasi seperti apa. Gitu betul. Ya. Ini tantangan ini. Ini tantangan ini sebenarnya, dan kita nanti akan pantau lagi efeknya akan sejauh mana. Nanti saya akan ke Pak Bukhari di segmen terakhir. Pak Bukhari, terkait juga dengan anggaran tentu tidak sedikit, dan apakah memang sudah cukup untuk penanganan hal-hal tersebut. Kami kembali usai jeda, pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang. Sungai Kalianak di Surabaya ini memang masih dalam progres berjalan. Memang panjangnya 3 km, penanganan yang saat ini ada sekitar 600 meter. Lalu bagaimana dengan penganggarannya? Saya kembali ke Pak Bukhari, tentu kalau bicara tentang DPRD adalah kewenangannya juga anggaran, Pak. Ya. Sementara 600 meter menurut Pak Bukhari tadi yang dikerjakan dulu, padahal sungainya sendiri bisa 3 kilometeran. Ya. Berarti akan ada penganggaran yang multi-year sepertinya Pak untuk penanganan ini? Pasti, kalau itunya pasti multi-year. Cuma yang jelas kan gini, ini kan global. PU itu punya anggaran paling banyak sebenarnya. Sementara ini di SDABM itu sampai 1,3 triliun lebih. Kan gitu penganggaran itu. Jadi secara global di situ untuk drainase berapa, untuk sungai berapa, secara semuanya global. Tidak tidak khusus Kalianak sekian. Enggak. Jadi sementara ini sampai global ada di PU semua. Pokoknya PU kira-kira penganggarannya yang pas seperti apa. Yang penting bagaimana sungai kembali seperti fungsinya seperti semula. Kalaupun umpamanya dulu 20 meter, itu memang 20 meter dulu datanya. Tapi sekarang diprogram hanya 18 meter, anggaplah kurang hanya 2 meter kan masih lumayan. Cuma yang jelas ke depan itu pasti di tepi jalan itu harus di tepi sungai itu harus ada jalan. Harus ada jalan, jangan sampai rumah orang langsung berdempetan dengan sungai. Kan ada bedanya dengan yang sebelumnya. Iya, tidak beda. Cuma ya hanya memperluas sedikit aja sungainya. Tapi kan tidak beda kalau umpamanya tidak dibuatkan jalan di situ. Karena bagaimanapun sungai itu harus di tepi sungainya harus ada jalannya. Kenapa? Fungsinya ya bagaimanapun rumah-rumah yang ada di tepian sungai itu harus terjaga dengan baik, dan untuk terjaga itu otomatis harus ada jalannya kan gitu. Mereka kalau perlu bisa melihatnya ke depannya adalah sungai gitu, bukan belakangnya adalah sungai. Iya, gitu. Makanya ke depan itu harus yang anggarannya lebih lagi mungkin di situnya nanti. Tapi kan ini katanya Pak Indra tadi yang penting jalan dulu, ya inilah dulu.
didahulukan, tidak terlalu muluk-muluk. Kalau umpamanya langsung muluk-muluk, langsung sesuai existing dulu, ya nanti ini malah jadi meruwetkan kepada semua pihak. Ini dengan masyarakat sudah legowoin saja, kita sudah bersyukur sekali. Mudah-mudahan ini nanti dia diprogramkan 600 meter bisa berjalan dengan baik, sehingga nanti mungkin 3 kali program, 4 kali program paling banyak sudah bisa tuntas dari 3 kilo itu. Saya ke Pak Indra di menit-menit terakhir. Pak Indra, kalau pemerintah Kota Surabaya saat ini sedang proses untuk membersihkan lagi Sungai Kalianak ini, apa yang perlu diperhatikan oleh dinas terkait supaya ini bisa maksimal? Jaringan yang perlu ditata lagi, apa juga yang mungkin jadi bagian dari masyarakatnya apa ini? Ya, pertama sungai merupakan bagian dari sebuah sistem. Sungai Kalianak ini kalau statusnya adalah saluran primer, artinya ada sekunder dan ada tersier. Primernya artinya langsung ke laut. Berarti sekunder dan tersiernya harus kuat. Tidak boleh ada halangan, tidak boleh ada hambatan yang bisa mengantarkan air permukaan tadi yang untuk mengurangi genangan atau menghilangkan genangan tadi. Itu yang harus dikuatkan. Kemudian pemeliharaan, kemudian juga tadi pengawasan dan monitoring sepanjang masa. Jadi orang kalau bangun rumah kan kadang-kadang ya nun sewu, ada orang yang tidak peduli bangun pondasinya di atas saluran, ya kan itu juga jadi masalah. Artinya itu tadi pengawasan secara langsung masyarakat oleh siapapun, pengawasan ini kan bisa aktif bisa pasif. Bisa saja mungkin beberapa petugas atau apa yang sambil jalan-jalan ketika ada orang bangun, sebenarnya bisa dicegah di situ. Mungkin loh ya, ini ide kan saja. Semalam jadi ya. Betul kan, bangun juga langsung jadi kan. Oh ini ada yang bangun Pak, Nun sewu, ini ada saluran, tolong jangan dihambat, dibikin bukan untuk kontrol misalnya. Nah, kesadaran masyarakat contoh misalnya menyediakan bak kontrol di masing-masing saja dari staff itu kan masih kurang. Ada yang tidak peduli, ada yang peduli, tapi teman sebelahnya tidak peduli, ya sama aja mampet kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kembali ke bidang saya tata kota. Kita Surabaya konsep penataan tepi air baik di pantai maupun di sungai ini kan kadang-kadang disebut sebagai waterfront city. Artinya salah satu komponennya adalah kota itu menghadap sungai. Tadi disampaikan Pak Buhori betul. Jadi kalau jalan atau kota menghadap sungai, mungkin jalan setapak pun tidak apa-apa. Yang penting menghadap tidak belakang sungai artinya. Kalau belakang sungai kan tidak ada yang mengasih contoh digambarin tadi. Ini kan buang sampah dan segala macam kan itu. Mereka nggak peduli kondisi sungainya. Jadi sungai sebagai tempat pembuangan kalau begitu. Kalau di depan sungai sebagai pemandangan kita, pasti akan terpacu untuk masa saya lihat yang buruk-buruk di depan kan begitu. Itu salah satu psikologis dari penataan ruang. Artinya, nah hal ini harus dibuat. Kita bisa melakukan 2 hal. Pertama pencegahan tadi di sungai-sungai yang memang belum ada kondisi seperti itu. Begitu ada yang baru minta izin dan segala macam, ya harus gercep. Itu dulu diamankan pinggirnya. Kalau yang sudah terlanjur tadi, itu memang harus pelan-pelan. Bisa berbagai macam pendekatan, entah konsolidasi lahan atau lain sebagainya. Jangan lupa bahwa masyarakat kita budayanya dari dulu sebenarnya memang suka di pinggir sungai. Contoh di Kalimantan ya, lahan segitu luasnya tetap orang suka di pinggir sungai. Ini karena budaya mendekati sungai salah satu ciri khas dari masyarakat kita. Nah itu kita harus kembalikan ke dekat sungai tapi menghadap sungai dan menatanya tentu lebih baik bagi semua. Karena efek psikologisnya akan membuat penghuni di sekitar sungai ini mau nggak mau ikut menjaga juga kok. Gitu ya. Karena mereka juga nggak mau pandangannya buruk gitu ya setiap hari. Baik, terakhir dari Pak Buhori ada 1 menit, kira-kira ada pesan apa untuk dinas terkait, untuk masyarakat sekitar supaya ini bisa benar-benar maksimal, Pak? Gini, seperti yang saya sampaikan dari awal, jangan ada pembiaran dari pemerintah kota, khususnya yang di jajaran terdepan yaitu lurah dan camat. Itu tentu bekerja sama dengan RT dan RW. Makanya saya sebenarnya ayo, tidak apa-apa insentif RT, ayo naikkan, insentif RW ayo naikkan. Tapi yang jelas bagaimana supaya daerah masing-masing itu terjaga dengan baik. Jangan sampai ada pembiaran. Karena mengapa sungai dari 20 meter tinggal 2 meter? Ya karena ada pembiaran itu. Yang membiarkan tentu pejabat pemerintah juga di jajaran terdepan. Kalau yang di pusat seperti wali kota, wakil wali kota kan susah. Kepala dinas mungkin tidak tahu, gitu. Tapi yang kalau umpamanya lurah, camat dan
RT RW tidak tahu kan tidak mungkin, pasti tahu kan. Ya. Hanya ada pembiaran. Lah dengan tidak ada pembiaran, dengan ada pembiaran itu akhirnya pemerintah kota jadi tidak berwibawa. Kenapa tidak berwibawa? Karena itu awalnya membiarkan. Kalau umpamanya melarang pada satu pihak, sementara yang lain dibiarkan, akhirnya kan lah opong itu jalan. Nah ini saya sudah berKTP di sini dan saya sudah berlama-lama. Ya. Jadi umpamanya ada pejabat baru penggantinya, umpamanya pengganti dari lurah yang sudah harus geser dari situ, otomatis ya susah untuk membenahi. Kenapa? Karena lurah terdahulunya sudah membiarkan. Gitu. Akhirnya masyarakat itu ngomong, opong dari dulu sudah begini. Kenapa masih baru sekarang dilarang? Itu malah lurah yang baru itu yang diusir akhirnya kan. Gak punya bargaining power lah. Iya, jadi gak wibawa. Gak punya wibawa. Baik, jadi intinya adalah pengawasan ini menjadi kunci, termasuk ke skup paling kecil di wilayah RT RW bahkan, dan betul juga bahwa pengawasan ini menjadi timeless ya, nggak ada waktu akhirnya, terus-terusan. Iya, itu. Baik, Pak Bukhari terima kasih sudah hadir bersama kami dari Komisi C DPRD Kota Surabaya. Pak Indra juga terima kasih sudah memberikan ulasan-ulasannya. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pemerintah kota kali ini terkait dengan Sungai Kalianak bisa progres dengan baik dan memberikan manfaat yang juga baik pada masyarakat setempat maksud kami, utamanya untuk penanganan banjir. Dan jika ini berhasil bisa menjadi role model juga ya pemirsa untuk sungai-sungai lain di Surabaya atau bahkan di daerah lain supaya ini bisa menjadi contoh yang baik untuk penanganan banjir dan mengembalikan sungai kepada fungsi utamanya. Saya Disa Nugraha pamit, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam, sampai jumpa.